Baik teman-teman, sesuai dengan judulnya, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan penginputan secara manual RUP penyedia ataupun swakalola. Nah, kita melakukan yang namanya penginputan secara manual ini jika pada saat menarik data SIPD, jumlah pagu anggarannya tidak sesuai. Maka sebelum itu kita melakukan pengecekan terlebih dahulu belanja mana atau program mana yang tidak sesuai pagunya. Setelah itu, kita melihat kembali setiap subkegiatan di rencana anggaran kas yang mana yang belum terinput atau tidak dapat ditarik oleh LPSC ini. Maka kita melakukan yang namanya pembuatan secara manual. Lalu bagaimana caranya? Simak terus video ini ya. Nah, langkah pertama itu teman-teman masuk dulu di akun PPK. Di akun PPK kita melakukan penginputan secara manual. Setelah teman-teman berhasil login, teman-teman pilih aplikasi e-Prosument. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman scroll ke bawah dan pilih sirup atau cari aplikasi sirup. Lalu pilih itu ya. Kemudian teman-teman bisa langsung melakukan penginputan di rencana umum pengadaan. Ini berlaku untuk penyedia dan swakalola. Jadi teman-teman pilih aja. Jika belanjanya itu masuk kepada penyedia, maka teman-teman pilih kolom penyedia. Misal, setiap pengadaan barang yang kita lakukan dan dia memiliki penyedia, maka kita memilih penyedia. Namun jika berkaitan dengan belanja jasa, honorarium, belanja untuk sewa gedung, rapat koordinasi, belanja modal tanah, belanja untuk rutin yang berkaitan dengan kebutuhan pembayaran listrik dan lain-lain, dan tidak berkaitan dengan penyedia, maka kita masukkan di swakalola. Oke, sekarang saya ingin memberi contoh terkait RUP swakalola ya. Jadi di sini saya tarik data atau SIPD itu dan memeriksa kembali sesuai dengan pagu programnya, tidak sinkron atau artinya tidak sama dengan SIPD. Jadi saya mengecek ternyata di sini penginputan untuk belanja jasa honorarium pejabat pengadaan itu belum ada. Maka saya melakukan penginputan secara manual. Nah, di sini kita sudah masuk ada 3 kolom program, kegiatan, dan subkegiatan. Teman-teman memastikan di setiap program kegiatan ataupun subkegiatan tersebut sesuai dengan jenisnya. Nah, untuk pejabat honorarium belanja pejabat pengadaan itu sendiri ada di program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten. Maka saya memilih itu. Kemudian kegiatan saya memilih penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Lalu subkegiatannya saya memilih penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Nah, di sini sudah tampil ya guys kotak paket swakalola atau ada tambah paket swakalola. Nah, teman-teman langsung saja melakukan penginputan dengan mengklik tambah paket swakalola. Nah, di sini sudah muncul pengisian untuk paket swakalola yang akan teman-teman tambahkan. Untuk itu, teman-teman untuk nama paket itu sendiri atau informasi yang ada di sini, teman-teman bisa melihat informasi yang ada di DPA teman-teman. Jadi, di kolom DPA itu ada jelas informasi belanja jasa atau belanja yang ingin teman-teman tambahkan. Nah, di sini saya akan membuka salah satu DPA pelayanan umum kantor yang tadi kita tambahkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat informasi dari tadi DPA itu dasar kita ya. Ketika kita tidak mengetahui belanja apa yang akan kita buat, maka kita lihat saja di DPA. Nah, di sini sudah ada belanja honorarium pengadaan barang dan jasa dengan nominal yang saya inginkan. Maka saya melihat atau memasukkan di nama paket ya. Nah, setelah melakukan penginputan nama paket, maka saya mengisi lokasi pekerjaan, provinsi, kabupaten, dan detail lokasinya. Setelah itu, untuk volume pekerjaan dan uraian pekerjaan, teman-teman bisa melihat lagi di DPA. Nah, volume pekerjaan, teman-teman lihat banyak ataupun unit ataupun apapun yang berkaitan dengan satuan dari belanja ini. Karena di sini adalah belanja honorarium, maka satuannya itu orang per bulan. Maka saya menulis 12 orang per bulan. Atau langsung saja teman-teman tulis orang per bulan.
Untuk spesifikasi pekerjaannya, teman-teman pilih keterangan ataupun rincian dari belanja honorarium tersebut atau belanja dari pengadaan tersebut. Misal karena di sini adalah belanja jasa untuk pejabat pengadaan atau honorarium pejabat pengadaan, maka saya memilih beban honorarium pengadaan barang jasa, spesifikasi honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa. Jadi rincian dari satuan tersebut teman-teman tulis atau copy paste ya. Selanjutnya kita mengisi nomor DPA atau sumber dananya. Karena ini berasal dari DPA atau sumber dananya ini berasal dari APBD, maka teman-teman itu memilih APBD. Kalaupun sumber dananya itu berasal dari selain APBD, maka di situ teman-teman memilih yang lain ya. Nah, selanjutnya kita mengisi MAK atau rekening dari belanja ini. Nah, teman-teman bisa kembali ke DPA teman-teman. Kemudian teman-teman copy paste rekeningnya ini di bagian unit. Lalu belanja jasa atau rekening dari belanja jasa tersebut. Teman-teman scroll ke atas untuk rekening di bagian unit, kemudian scroll lagi ke bawah untuk rekening belanja barang atau jasa tersebut. Kemudian teman-teman melakukan copy paste di bagian MAK. Setelah teman-teman copy paste di bagian MAK, maka teman-teman masukkan komponen atau subkegiatannya ini masuk di mana? Karena subkegiatannya ini adalah pelayanan umum kantor, maka di sini saya memilih pelayanan umum kantor. Selanjutnya, teman-teman mengisi manual pagu anggaran tersebut. Jadi, teman-teman menyesuaikan sesuai dengan DPA ya. Setelah pengisian pagu, di situ secara otomatis di total pagu akan muncul. Kita lanjut untuk mengisi jadwal pelaksanaan kegiatan ini. Untuk jadwal pelaksanaan ini kita menyesuaikan dengan kapan kita mengadakan perencanaan ini ataupun melaksanakan kegiatan ini. Karena ini berkaitan dengan honorarium, maka kita membutuhkan yang namanya SK. Nah, SK itu disesuaikan sesuai dengan kenyataannya kapan ya teman-teman. Karena misal pelaksanaan kegiatan ini atau dibayarkannya pada bulan Januari, maka kita mengisinya Januari. Untuk akhirnya atau biasanya kita itu melakukan perubahan pada bulan Juni, secara otomatis kita akan melakukan pengadaan atau input RUP lagi, maka saya mengisi bulan Juni. Nah, di sini saya lupa bahwa saya belum mengisi tipe swakelolanya. Maka saya scroll lagi ke atas untuk mengisi belanja ini termasuk tipe swakelola yang mana. Oke, di sini teman-teman ada 4 tipe swakelola. Tipe pertama itu, jika pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasannya ini dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah kita, maka kita memilih tipe swakelola ini. Nah, untuk tipe 2 itu sendiri, maka pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah lain. Namun, untuk perencanaan dan pengawasannya, tetap kita yang melakukan. Kemudian untuk tipe 3, nah pengawasan dan perencanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah kita. Namun untuk pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi masyarakat. Nah, untuk tipe 4, di sini full perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, namun tetap dipandu oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau misalkan kita pilih tipe 2, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, kolom K, L, PD, Ormas atau Pokmas. Nah, di sini kita bisa memilih KLPD apa yang melaksanakan paket swakelola tersebut. Nah, kalau misalkan ini TP4, maka akan muncul kolom seperti ini. Di situ akan muncul masyarakat ya. Karena ini merupakan internal organisasi, maka swakelola yang kita pilih adalah tipe 1. Yaitu dilaksanakan, direncanakan, dan diawasi langsung oleh perangkat daerah. Oke, sekarang kita save atau simpan ya guys. Nah, sekarang kita lihat paket swakelola tadi apakah sudah muncul atau belum. Nah, ini di kolom nomor 1 sudah muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika kita sudah muncul seperti ini, maka kita langsung saja pilih finalisasi draft atau kotak FD. Beda halnya kalau misalkan dia tarikan data. Kita harus mengisi kembali formulir swakelola tadi. Setelah kita melakukan finalisasi draft, maka teman-teman langsung masuk ke akun PA atau pengguna anggaran untuk melakukan pengumuman rencana umum pengadaan. Nah, teman-teman, di sini saya tidak masuk ke akun PA karena
saya sudah melakukan pengisian swakalola secara manual. Namun jika teman-teman ingin melihat bagaimana cara untuk melakukan pengumuman rencana umum pengadaan, teman-teman bisa membuka video saya tentang tutorial atau cara untuk membuat RUP pada paket penyedia ataupun untuk swakalola. Di situ jelas sekali dan sangat lengkap ya guys. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong dibagikan. Dan juga jika teman-teman belum subscribe, tolong di-subscribe dan di-like jika memang teman-teman menyukai video ini. Sampai jumpa dan see you in the next video guys.